dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali untuk memperingati Jumat Agung di sore hari ini. Ini merupakan ibadah perdana karena di tahun lalu kita tidak sempat merayakannya, baru tahun ini. Dan di dalam momen yang begitu bahagia, saya ingin berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin masih banyak yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Keluarga dari Sambiroto juga belum tiba, dari Menganti dan Gadel juga belum tiba. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Kita belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Di dalam teks yang Bapak Ibu perhatikan, itu saya memberikan satu tema khusus dengan istilah ini, kasih yang terbukti. Sama-sama baca, kasih yang terbukti. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan isi dari teks ini akan berbunyi demikian. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teks ini cukup menarik sekali, karena kalau Bapak Ibu memberi waktu untuk membaca surat Roma, secara khusus dalam bagian ini kita akan temukan bahwa yang menuliskan surat ini adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dalam proses penulisannya menyampaikan hal yang sangat penting kepada jemaat yang ada di kota Roma. Jemaat yang ada di kota Roma ini bukan merupakan jemaat rintisan dari Rasul Paulus, karena jemaat yang ada di kota Roma itu adalah jemaat yang didirikan oleh atau dirintis oleh Priscilla dan Aquila. Siapa Priscilla dan Aquila? Priscilla dan Aquila ini adalah jemaat mula-mula yang berasal dari kota Yerusalem. Pada waktu mereka diaspora, mereka sampai ke kota Roma, maka jemaat itu memulai untuk merintis jemaat. Maka di dalam Roma pasal 1, kita akan tahu pasal 1 ayat yang ke-8, Paulus baru punya kerinduan untuk datang ke jemaat yang ada di Roma, sebab dalam pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9, di sana Paulus memberikan satu kesaksian yang sangat menarik terkait dengan pertumbuhan iman jemaat yang ada di kota Roma. Jadi jemaat yang ada di kota Roma ini jemaat yang cukup bertumbuh dan berkembang. Karena itu di dalam bagian pendahuluan terkait dengan surat Roma, Paulus memperkenalkan identitasnya. Identitas Rasul Paulus terbaca dalam Roma pasal 1 ayat 1. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 ia memulai dari Paulus. Lalu ia memperkenalkan statusnya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus memperkenalkan identitasnya, memperkenalkan statusnya, memperkenalkan pekerjaan atau pelayanannya, dan memperkenalkan siapa Allah yang ia sembah. Dan untuk apa ia dipanggil menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen tidak hanya berhenti dalam beribadah. Menjadi orang Kristen bukan hanya saat kita duduk dalam gereja. Menjadi orang Kristen bukan hanya pada waktu kita ikut dalam ibadah. Menjadi orang Kristen bukan hanya pada waktu kita aktif dalam ibadah pria sejati. Menjadi orang Kristen bukan hanya sebatas kita menjadi wanita bijak, tetapi menjadi orang Kristen kita punya tugas tanggung jawab yang mulia, yakni memberitakan Injil Allah. Maka di dalam bagian ini Paulus menuliskannya kira-kira tahun 56 sampai 57. Dan kita tahu pada masa tahun 56 sampai 57, masa di mana kekuasaan Romawi, Kaisar Romawi sangat berkuasa. Dan pada masa itu karena kaisar yang berkuasa, maka tidak boleh ada pemimpin lain. Orang-orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Orang-orang Kristen ditangkap dan dipenjarakan bawah tanah. Orang-orang Kristen dimasukkan ke gua singa. Orang Kristen disalib terbalik. Orang Kristen dibakar hidup-hidup. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka begitu antusias ikut Tuhan.
walaupun mereka menderita, karena mereka tahu Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang datang ke gereja hanya musiman. Datang ke gereja kalau mau menikah, datang ke gereja kalau mau baptis, datang ke gereja karena Paskah, datang ke gereja karena Natal. Beda sekali dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula begitu cinta Tuhan, walaupun mereka hidup dalam tantangan yang begitu berat. Jemaat masa dulu ke gereja tidak ada yang naik grab. Beda dengan jemaat masa sekarang, naik grab saja tidak bisa ikut ibadah. Jemaat dulu kalau mau pergi untuk ibadah di kota Yerusalem untuk berhari-hari, tapi mereka tetap datang untuk beribadah. Beda dengan jemaat masa sekarang, perbedaan hanya telat 5 menit tidak mau ikut gereja, telat 10 menit tidak mau ikut gereja, karena lebih memilih tidak masuk gereja daripada masuk gereja. Saya tidak bisa bayangkan kalau suatu saat Kristus datang, lalu kemudian pintu surga tertutup sebelum kita naik. Saya tidak bisa bayangkan apa respon kita. Karena jemaat masa sekarang, orang Kristen masa sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau mereka tidak ikut ibadah, mereka menangis. Zaman sekarang kalau tidak ikut ibadah, bahagia. Zaman dulu kalau mereka tidak ada ruang untuk ikut ibadah, mereka akan cari gimana caranya supaya bisa ikut ibadah. Zaman sekarang berbeda. Sudah ada ruangan, sudah ada tempat ibadah di mall, sudah ada lagi sebuah musik lengkap. Masih ada yang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena dunia memikat banyak orang Kristen, sehingga lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan. Maka hari ini kita belajar dari pengantar ini, ada hal yang sangat spesifik sekali yang ingin saya sampaikan terkait dengan struktur dari surat Roma. Surat Roma itu terbagi dalam 2 bagian besar. Bagian pertama dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai Roma pasal yang ke-11 ayat terakhir. Itu bicara khusus tentang doktrin atau ajaran. Doktrin itu bicara tentang ajaran mengenai iman Kristen. Salah satunya adalah disebut dengan kristologi. Sama-sama bilang. Kristologi. Kristos dan logos berasal dari 2 kata Yunani. Kristus itu artinya Kristus dan logos itu artinya ilmu, pengetahuan, kata-kata atau firman. Makanya kalau bilang kristologi berarti ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Lalu di dalam bagian yang sama itu ada ajaran tentang soteriologi. Apa tadi? Dari kata soter dan logos. Soter itu keselamatan, pembebasan, penyelamatan atau penyimpanan. Lalu logos artinya ilmu, kata-kata, ide, pengetahuan dan seterusnya. Maka ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Ada juga di dalam surat ini memuat tentang hamartologi. Apa tadi? Dari kata hamartia dan logos. Bukan hamar yang bapak mama pakai paku-paku itu ya. Hamartologi dari kata hamartia dan logos. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran atau tidak sampai pada tujuan yang Allah tetapkan. Logos artinya ilmu, maka hamartologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Bukan belajar tentang bagaimana berbuat dosa, tetapi bagaimana Alkitab menjelaskan manusia yang jatuh dalam dosa. Lalu di dalam teks yang sama ada doktrin tentang antropologi. Tentang apa tadi? Antropologi terdiri dari 2 kata, antropos dan logos. Antropos itu manusia atau orang. Lalu logos artinya ilmu. Jadi antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Lalu ada pengajaran tentang angelologi. Kata angel dan logos. Angel itu malaikat, logos itu ilmu, maka ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Dan di dalam bagian yang sama ada juga pengajaran tentang eskatologi. Jadi dari kata eska dan logos. Eskatos ya, bukan eska biasa, eskatos. Eskatos itu akhir, puncak atau akhir dari segala sesuatu, maka disebut ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Lalu yang paling krusial lagi dalam surat Roma
ada namanya eklesiologi, dari kata eklesia, lalu ada logos. Jadi eklesia itu diartikan gereja dan logos itu ilmu. Jadi eklesiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang gereja atau orang percaya. Nanti dalam kata eklesia terdiri dua kata lagi, namanya kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya memanggil. Maka dapat digabung memanggil keluar. Dari mana? Dari pasar dosa, dari kegelapan, dari dunia terang-terang yang ajaib, yakni Yesus Kristus. Maka eklesiologi bicara tentang dipanggil keluar dari pasar dosa dan masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Kristus, maka disebut dengan en Kristo, bukan ek Kristo. En Kristo itu artinya di dalam Kristus, ek Kristo itu di luar Kristus. Maka dalam bagian ini kita belajar pasal-pasal ini cukup spesifik dan menarik sekali. Lalu bagian kedua itu dari Roma pasal 12 sampai pasal 16, itu bicara tentang praktek hidup. Bicara tentang apa tadi? Praktek hidup, kehidupan sehari-hari. Maka pasal 12 ayat 1 memulai dengan nasihat. Yang dalam bahasa Indonesia Timur, bukan bahasa Indonesia Timur ya, tapi bahasa Dawan, itu disebut dengan foat fenekat. Saya tidak bisa artikan foat itu apa, fenekat yang bisa saya artikan. Karena ada istilah foat fenekat. Nah, karena kalau ada orang molo, foat itu artinya garu, itu tidak bisa diterjemahkan. Fenekat itu nasihat. Jadi kalau minta tolong untuk garung fok mangkok kueka itu beda. Kalau fok di Indonesia Timur khusus Dawan naik Fatim Napoleon. Nah, mari dalam bagian ini kita belajar sedikit bahwasanya bicara tentang praktika hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau kembali ke tema dulu sebentar. Kita ingat kembali apa temanya tadi? Kasih yang apa itu kasih yang terbukti? Kasih yang terbukti itu yang pertama adalah kasih yang berkorban. Mau berkorban. Tidak ada bukti tanpa pengorbanan. Maka di dalam ayat yang kita baca ini, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, di dalam pasal 5 ayat yang ke-8, di sana muncul dengan istilah yang cukup menarik. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, kita sama-sama baca sekali lagi, 2, 3. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasihnya? Akan membuktikan, menyatakan kasihnya. Yang pertama, berkorban, karena dalam ayat itu ada kalimat yang sangat menarik di sini. Di dalam ayat yang kita baca, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, kata menunjukkan yang Bapak Ibu perhatikan di sini, sama-sama baca 2, 3. Besarkan suara. Keraskan suara. Satu kali lagi. Kalau saya tidak dengar, saya tidak pindah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kenapa saya minta Bapak Ibu besarkan suara? Karena kita orang Indonesia Timur itu kalau disuruh baca Alkitab, suara tidak kedengaran. Tapi kalau teriaknya orang dan marahin orang, semua satu perumahan dengar. Tapi suara kita gitu. Tapi kalau baca Alkitab hampir tidak kedengaran suaranya. Maka di sore hari ini saya mau kita sama-sama membaca dengan suara yang nyaring. Karena kita Indonesia Timur terkenal dengan suara merdu. Dengan apa tadi? Suara merdu. Kalau begitu mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang merdu tadi. 2, 3. Kata kunci sonestesen diartikan apa? Jadi arti dari Allah menunjukkan kasihnya itu dapat diartikan sebagai memperlihatkan. Atau yang kedua, membuktikan. Bukti. Bapak mama yang ada dalam ruangan ini, siapa di antara bapak mama yang mau dibohongi? Yang hanya mau terima janji-janji. Bapak mama kalau pilih saya jadi DPR,
maka Bubuin saya akan buat jadi kota besar. Bapak Mama kalau pilih saya jadi DPR nanti, Nusa saya akan ubah menjadi ya itu kira-kira menjadi kota kedua di Indonesia. Kalau hanya dengan janji-janji seperti ini, Bapak bisa percaya kok Sonde? Tidak bisa, saya mungkin percaya. Kita hanya bisa melihat bukti. Makanya segala sesuatu itu menuntut bukti. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita manusia saja. Saat kita berantem dan buat istri atau suami trauma, besok mendadak kita bilang saya sudah tidak akan pukul lagi. Kira-kira dia langsung percaya? Yang dia minta apa? Apa buktinya? Jadi selalu minta bukti. Maka dalam bagian ini Allah menunjukkan kasihnya dengan membuktikan, mendemonstrasikan. Demonstrasi itu seperti pertunjukan yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Maka dengar baik, pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah demonstrasi surgawi yang sangat luar biasa. Karena ditonton oleh banyak orang, bukan hanya kaum awam, para petinggi juga menontonnya, dan bahkan bala tentara surga pun menontonnya. Kematian Kristus di kayu salib ditonton banyak orang. Hanya di Indonesia dan di dalam kekristenan yang kematian Kristus hanya dirayakan oleh beberapa orang saja. Terkecuali kalau diajak ke kuburan untuk bakar lilin, baru bisa rame-rame. Tapi kalau merayakan kematian Kristus, mereka tidak masuk gereja. Kalau untuk merayakan 3 hari 3 malam, kakek, nenek, saudara, sahabat, itu mereka mete sampai pagi. Mereka bisa minum sopi dan tunggu, karena katanya nanti jam 12 ada putih-putih naik dari kubur dan tembus ke surga. Pada catatan Alkitab, orang mati pergi ke Firdaus. Tapi banyak orang Indonesia Timur yang ternyata mati langsung ke surga. Dan saksi-saksinya, puji Tuhan, adalah petobat-petobat yang ada dalam ruangan ini. Amin. Ya, dulu kita di sana. Jadi kalau sudah bilang 3 hari 3 malam, jangan keliling kemana-mana. Karena mereka punya filosofi khusus. Orang yang pas 3 hari 3 malam, dia akan keliling untuk ambil bekas kaki katanya. Dan bekas air ludah. Saya tidak tahu itu bekas kaki dan bekas air ludah itu mau dipakai buat apa di surga. Sampai saat ini saya tidak ketemu ayatnya. Yang apa pentingnya bawa bekas kaki ke surga, itu saya tidak ketemu. Tapi filosofi itu ada di kita. Kalau diajak untuk memperingati Jumat Agung begini, mereka tidak mau masuk gereja. Bahkan Bapak Mama pulang dan cek, Jumat Agung bukan dirayakan dengan pujian, penyembahan, doa, dan dengar firman Tuhan. Tapi dirayakan dengan mancing ikan. Dirayakan dengan minum sopi. Dirayakan dengan moke. Dirayakan dengan musik tuntun. Dirayakan dengan lagu-lagunya kan bisa betul notase ini musim saat kemait hati. Mereka rayakan dengan itu. Saudara dengan saya harus mengerti, pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah pengorbanan tertinggi, penuh dengan penderitaan. Bukan karena ia berdosa, melainkan ia berkorban untuk saudara dengan saya. Tapi kita makin hari bukan makin sadar, kita makin hari bukan makin mengerti, kita makin hari bukan makin paham, makin hari kita masuk gereja, iman kita makin jauh. Kenapa demikian? Karena hati kita bukan untuk Tuhan. Yang datang beribadah adalah orangnya, tapi hatinya tinggal di rumah. Karena itu dalam bagian ini kita mesti belajar. Allah menunjukkan kasih-Nya. Seharusnya setelah kita sadar kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita ditebus oleh Kristus, kasih kita harus dapat dibuktikan. Tapi sayang sekali orang Kristen kalau memberi penuh dengan perhitungan. Dia tidak bawa apa kok saya yang kasih. Saya coba bayangkan kalau waktu Yesus pas mau disalib dia bilang, ternyata dia tidak usah berkorban buat Pak ini, dia tidak bawa apa-apa kok. Jangan berkorban buat Ade Erna
karena dia tidak bawa apa-apa. Coba kalau Tuhan Yesus pakai pola itu, mungkin kita tidak duduk dalam ruangan ini. Maka hari ini kita belajar, kalau Allah saja berjuang, menunjukkan, membuktikan, menyatakan kasih-Nya, itu merupakan keteladanan yang baik bagi kita. Setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita seharusnya makin mencintai Yesus. Semangat mengikuti Yesus. Saya lihat jemaat Tuhan luar biasa hari ini. Podium kita ini dipikul tiap minggu. Karena kita tidak punya tempat yang menetap di Mall Baga Johnson. Jadi tiap minggu bawa pulang, datang bawa lagi, bawa pulang, bawa datang lagi. Tadi waktu pikul podium ini jalan, saya bilang ini untung bukan di zaman Tuhan Yesus. Kalau tidak mungkin jemaat Tuhan sudah bantu Tuhan Yesus jalan biasa saja, biar kami yang pikul salibnya. Tapi setelah pikul salib, yang diminta mungkin bukan minta yang lain, yang diminta tolong ubah air menjadi anggur. Tapi karena di Indonesia, jadi mereka akan minta tolong Tuhan Yesus tolong ubah air menjadi moke. Saya coba bayangkan, kalau waktu itu Yesus itu bukan di Yerusalem, dan ada di kota Soe, atau ada di Niki-Niki, atau ada di Buin City, atau ada di kota Nusa, desa Nusa, desa Petak, desa Hoi, apalagi kami yang dari Hoi. Mungkin yang kami minta bukan apa-apa. Yang kami minta hanya Tuhan tolong buat dua hal. Satu, ubah air menjadi moke, tua, sopi. Yang kedua, Tuhan tolong jadikan semua bapak-bapak itu menjadi pemimpin yang baik dan benar untuk tafsir Kupang Putih. Karena bapak mama dikasih Tuhan, di desa saya ini oknum-oknum tertentu. Saya pulang ke kampung saya, keliling ke daerah-daerah itu. Mereka selalu duduk dan kumpul di pinggir jalan. Saya pikir mereka mungkin mau merayakan ibadah kaum bapak. Saya tanya, bapak ada tunggu apa? Tidak, kita tunggu sen. Ternyata di atas Naukai itu ada gunung. Jadi nanti kasih sen motor di sana gas. Setelah begitu baru mereka akan nyalakan lampu beberapa kali dan mereka hitung ekornya. Yang nyala lampu tapi mereka hitung ekor. Ini ilmu yang saya tidak dapat di mana-mana. Saya tidak dapat di mana-mana. Bahkan ayam pun disebut ada ekor ayam. Wih, dong kali. Padahal tidak sekolah dan tidak tamat. Apalagi jurusan matematika tidak. Tapi kalau kali 2, kali 3, kali 4. Wih, luar biasa. Tapi hari Minggu kita tidak ketemu di gereja. Mari belajar hari ini. Kalau Kristus sudah berkorban dan menyatakan kasih-Nya, seharusnya rasa cinta kita makin dalam. Allah telah berkorban. Mari sama-sama baca 2-3. Kristus huber hemon apetanen. Kristus huber hemon apetanen. Kristus telah mati bagi kita. Kematian yang dimaksudkan di sini bukan bicara masalah durasi, tapi kematian di sini bicara tentang peristiwa final, yang artinya Kristus mati hanya satu kali untuk menebus dosa. Penebusan dosa tidak 2 kali. Jadi jangan tunggu Yesus datang untuk mati yang kedua kali. Yesus mati hanya satu kali di 2000 tahun yang lalu. Tetapi kualitas dari pengorbanan itu sampai hari ini, bahkan sampai Ia datang kembali. Menjelang Ia datang kembali yang kedua kali, bukan lagi untuk mengorbankan diri, menyelamatkan, tapi Ia datang untuk menghakimi dosa. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat Kristus telah mati. Bagi siapa? Bagi kita. Spesifik. Karena Kristus mati bagi kita, maka kita belajar hari ini untuk mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Ingatkan kiri kanan, Kristus telah mati untuk kita. Maka kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya.
Bapak Mama, yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah ada beberapa praktek dalam kekristenan yang salah. Orang Kristen tidak merenungkan kematian Kristus. Kenapa Kristus mati? Dan mereka tidak tangisi terkait dengan pengorbanan Kristus. Memang Yesus bilang jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu. Orang Kristen akan menangis ketika suaminya meninggal. Mama, atau mungkin istri, atau mungkin anak, atau sahabat baik. Itu ditangisi berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan terpuruk dalam keadaan itu. Mari Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pribadi yang pernah mengorbankan diri di 2000 tahun yang lalu untuk dosa kita. Seharusnya kematian ini memberikan kesadaran yang sungguh sangat baik bagi kita untuk menyadari kita tidak mampu menyelamatkan diri kalau bukan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran ini akan mengantarkan kita pada rasa cinta yang baik dan dalam kepada Yesus Kristus. Kenapa sangat penting? Karena di dalam bagian ini ada kata kedua yang disebut dengan kata apetanen. Apa tadi? Apetanen. Itu artinya apa? Kematian ini nyata. Kematian ini nyata dan Yesus mengalaminya. Pak Mama perhatikan baik, sebab ada pengajaran yang salah di luar sana. Mereka berkata bahwa waktu Yesus ada di kayu salib, itu bukan Yesus yang disalibkan, bukan Isa yang disalibkan, tapi orang lain yang disalibkan, diserupai, dan ada yang berkata itu Yudas. Bukan Yudas, karena Yudas dia gantung diri. Setelah Yesus dikubur, nanti setelah Kristus bangkit baru ketemu dengan Yudas, mayat Yudas baru ketemu. Dan ada teori yang kedua, waktu Yesus ada di kayu salib, itu Kristus turun. Dia tidak jadi disalib, turun dan pergi ke India dan menikah di India, sehingga keturunan Yesus, orang-orang India itu adalah keturunan dari Tuhan Yesus. Tapi ada teori yang lebih lagi. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu Yesus tidak menyerahkan nyawa, tapi ada malaikat pencabut nyawa yang ambil nyawa Yesus. Itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena kita tahu kan dalam perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terjadi kematian tidak? Saya coba bayangkan, kalau perkataan ini berlaku sampai hari ini, tadi Bapak Mama yang ikut katakan itu, sudah lewat kita. Saya pikir kalau misalnya kita hal yang sama kita katakan, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kan banyak jemaat yang biasanya serahkan nyawa. Kalau perkataan itu penuh kuasa seperti Yesus Kristus, mungkin tinggal nama. Untuk perkataan kita bilang, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Bapak di surga bilang, itu masalah bukan untuk serahkan nyawa, tapi masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk, supaya kita jadi dewasa. Kadang hanya masalah berantem, hanya masalah makan minum, kita serahkan nyawa. Hanya masalah baju gereja, kita mau serahkan nyawa. Masalah sepatu, serahkan nyawa. Masalah baju Natal, serahkan nyawa. Masalah rebonding rambut, serahkan nyawa. Masalah potong rambut, serahkan nyawa. Mama mau pikir nyawa itu ada dua? Nyawa itu hanya satu. Karena itu dalam bagian ini Kristus berkorban dan menyatakannya di kayu salib, korban nyawa. Nah, dari bagian ini kita mestinya menemukan ada penegasan-penegasan utama. Misalnya, Kristus telah mati. Ini adalah tindakan yang terjadi hanya satu kali, final. Kenapa? Karena ada kata telah tadi. Telah itu menunjukkan tindakan yang nyata, atau disebut dengan perfective aspect. Kalau teman-teman guru yang belajar bahasa Inggris itu, mereka akan tahu penggunaannya. Maka di dalam bagian ini Kristus secara aktif menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus berkata begini, ego emi hopoimen hokalos ten suken aute.
Perhatikan karena kata hopoemen beda dengan hopoeme. Setahu Bapak Mama senyum dan saling sikut tadi, itu karena ames tentek dan hitmolog. Hopoeme beda dengan hopoemen. Ada N. Jadi ego emi hopoemen hokalos, hopoemen hokalos, dan sukenauti. Menyerahkan nyawa untuk saudara dengan saya. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Lalu kita serahkan apa kepada Tuhan? Apa kira-kira yang kita mau serahkan ke Tuhan? Mau serahkan diri yang kita isi dengan Shopee itu? Mau serahkan diri yang kita panggang dengan rokok itu? Mau serahkan diri yang kita pakai oces siang malam itu? Yang mau serahkan diri yang kita simpan dendam dengan orang lain dan kita buat hidup kita penuh sampah? Mau serahkan diri yang hari-hari ini direnungkan bukan firman Tuhan tapi kesalahan orang lain? Mau serahkan diri yang penuh dengan amarah? Mau serahkan diri yang penuh dengan kesombongan? Mau serahkan diri yang penuh dengan keangkuhan? Bapak Mama, kalau semua daftar ini ada pada kita, maka waktu kita nyanyi, aku berserah. Malaikat dong bilang apa? Making a pill. Mau serahkan apa? Kita datang gereja saja baru berantem, baru datang. Goncengan di jalan berantem hanya gara-gara kurang angin. Orang yang kurang angin adalah sepeda motor. Tapi kita yang kemasukan angin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus telah menyerahkan diri untuk saudara dengan saya. Maka renungkan baik-baik, kita mau serahkan apa kepada Tuhan. Mau serahkan diri kepada Tuhan, Bapak Mama bayangkan saja. Ketemu Pak Prabowo atau Pak Gibran, Pak Wakil Presiden, atau jangan itu dah. Manajernya Bapak Jensen saja. Kira-kira ada yang datang dengan badan kotor? Tidak bisa. Tapi Tuhan begitu baik. Walaupun kita berantem baru datang, saat kita dulu di sini Tuhan masih izinkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau pas kita mau masuk pintu tadi, malaikat bilang, yang ini yuk keluar. Yang ini jangan masuk. Mungkin beda sekali. Dan hari ini kita belajar, kematian Kristus adalah fakta sejarah, bukan kemungkinan atau bukan metafora. Metafora itu apa? Bukan gambaran. Tapi itu benar-benar nyata dan terjadi. Jadi kita sudah bisa mengerti dan memahami pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu bukan cerita dongeng, tetapi ini adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Dan bagian berikut ada penggunaan preposition atau disebut dengan preposisi hooper. Apa tadi? Hooper. Hooper itu adalah kata depan yang dipakai dalam teks Alkitab untuk menjelaskan pribadi pengganti. Pasabuk maju ke depan. Bapak Mama, seharusnya saya yang khotbah hari ini. Tetapi karena khotbah sampai di sini, jadi Bapak maju ke sini. Dan silakan Bapak ganti saya untuk lanjutkan khotbah di malam hari ini. Karena ini hooper. Jadi hooper itu Bapak Mama benar-benar dia ganti. Seperti yang minggu lalu. Pak Sabo habis khotbah. Saya maju dan saya ganti khotbah. Itu hooper. Harusnya beban beliau, tapi beban itu saya yang tanggung. Yang Bapak Mama biasanya namanya dicantumkan untuk jadi pemimpin sharing. Tapi setelah baca ayat Alkitab, ini Pak Pendeta duduk di sini jadi khotbah tunggal. Itu hooper. Jadi namanya sudah diumumkan dia yang pimpin sharing. Tapi dia hanya tuntun untuk baca Alkitab dan Pak Agus yang akhirnya selesaikan sharing. Itu namanya hooper. Bertobat sudah. Nah, hooper itu arti
Artinya menggantikan, mewakili. Tapi bukan untuk kepentingannya, untuk kepentingan orang lain. Apa maksudnya? Biarkan mereka ngoceh di sana, saya ngoceh di sini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu kita jatuh dalam dosa, yang berdosa kita, yang harusnya disalibkan kita, yang harusnya dipukuli kita, yang harusnya pakai mahkota diri kita, yang harusnya difitnah, dihina, diludahi adalah manusia, yang harusnya mati itu kita. Tetapi Kristus datang. Dia bilang, Agus pindah, karena kau tidak sanggup menanggung. Saya pindah. Mama yang sanggup pindah, karena kau tidak sanggup menanggungnya. Ibu Ono Mama pindah, karena ibu tidak sanggup menanggungnya. Ibu Leli pindah, Pasli pindah, kalian tidak bisa menanggungnya. Biarkan saya yang menanggung. Makanya Yesus serahkan diri di kayu salib. Ia membungkuk, ia menanggung semua perbuatan kita. Supaya kita bebas. Supaya apa? Kita selamat. Supaya kita hidup. Supaya apa? Supaya kita menikmati hidup yang bahagia. Tapi sayang sekali, ia sudah berkorban di 2000 tahun yang lalu. Tetapi masih banyak jemaat yang resah. Masih banyak jemaat yang putus asa. Datang ke gereja, salaman dengan saya, apa kabar? Baik buruk Bapak. Saya sulit mendefinisikan keadaan yang baik buruk. Leko nokat namliok nokat leko. Nah ini mau definisi gimana? Terkecuali ada definisi kemarin baik, tapi beberapa sesudah itu buruk. Nah, itu kita masih bisa ganti. Tapi kalau langsung baik buruk jalan sama-sama, bingung sih. Hari ini kita disadarkan kembali, Kristus sudah menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Itu yang disebut dengan sin offering. Dia menanggung dosa. Kita yang berhutang, dia yang bayar. Tapi kalau ada yang ambil gorengan itu bayar sendiri, Yesus tidak bisa bayar. Ada yang hutang khusus untuk berjajan, mungkin keluar mau makan, kita harus bayar sendiri. Jangan karena saya bilang kita yang berhutang dia yang bayar, ada yang nanggung gratis ini bawa kau belanja nanti tua yang bayar apa mah. Jadi dari bagian ayat ini kita sama-sama bisa belajar bahwa pengorbanan Kristus itu menjadi bukti bahwa kasih Allah itu nyata, objektif. Dia tidak subjektif, tapi kasih objektif. Objektif itu apa? Ia nyatakan dengan penuh pengorbanan, nyata dan real, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Tidak ada yang memaksa Yesus Kristus. Yesus dengan rela mengorbankan diri untuk saudara dengan saya. Ingatkan kiri kanan, Yesus rela untuk saudara dengan saya. Yang duduk dengan suami atau istri, jangan panggil dia saudara. Panggil ada nama Yesus rela untukmu sayang dan rela untuk. Yesus rela untuk kita. Hanya kita yang belum rela untuk Yesus. Banyak orang Kristen yang belum relakan hidupnya untuk Tuhan, belum relakan waktunya untuk Tuhan, belum relakan pikirannya untuk Tuhan. Dan orang yang tidak relakan pikirannya, emosinya, perasaannya, itu akan simpan dendam. Sehingga bukan hanya bermusuhan dengan sesama jemaat, bahkan bermusuhan dengan Tuhan. Bukan hanya bermusuhan dengan suami dan istri, tapi bermusuhan dengan Tuhan. Maka hari ini kita harus belajar pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi bukti objektif dari kasih Allah. Allah mengasihi kita. Karena itu mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagian berikut Bapak Ibu kalau perhatikan, sama-sama kita baca 2, 3. Salib merupakan puncak penyataan karakter Allah. Kalau mau tahu karakter Allah, lihat pada salib. Kenapa? Karena di salib Allah menyatakan 2 atributnya yang terjadi dan nyata sekaligus di sana. 1, Allah menyatakan keadilannya. Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah buat hukum kepada Adam. Adam, hari ini engkau hidup, semua yang ada dalam taman ini, engkau yang menguasai, kelola,
kasih nama untuk hewan-hewan dan seterusnya. Tapi dan yang kedua, semua boleh engkau makan. Tapi ada satu yang tidak boleh engkau makan. Apa itu? Apa itu? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya mungkin kalau di Indonesia Timur pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah pinang. Sini pinang lah ya. Ini umak, ini contoh saja. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah sirih pinang. Kenapa? Karena kalau pas ada sirih pinang dia baik sekali. Tapi kalau tidak ada sirih pinang, berantem. Apalagi tinggal satu bungkus atau satu buah, jangan ambil. Saya bicara begini karena saya korban yang tidak masuk rumah 3 hari 3 malam hanya gara-gara mama kena ufas bawah. Dan saya gambarkan ada larangan ini. Kalau di Ternate apa? Buah apa yang paling terkenal? Langsa kira-kira ya, paling enak itu ya. Kalau mungkin di sana sama Pak ya, sama ya sudah. Kalau itu, nah ada larangan tidak boleh engkau ambil dan makan karena pada waktu engkau makan engkau akan mati. Apa tadi? Mati ya. Ada ambil kau tidak? Ada ambil buah atau tidak? Mama tidak jawab saya ini, tolong saya direspon. Adam ambil buah atau tidak? Saya ulangi sekali lagi, Adam ambil buah atau tidak? Adam ambil atau tidak? Ambil. Walaupun dia tidak ambil sendiri dari pohonnya, tapi ketika Hawa datang dan kasih kepada Adam, Adam tetap terima. Betul pesan. Ibu-ibu tadi membela bapak-bapak kan? Kami juga ambil dan makan. Kalau Adam dia ingat janji Tuhan, seharusnya bilang, Hawa buang itu racun, buang. Adam lebih mementingkan perasaan Hawa daripada perasaan Tuhan. Kita bapak-bapak ada poin ini. Kadang-kadang kita lebih mementingkan perasaan istri daripada perasaan Tuhan. Istri tidak bawa ke surga, yang bawa ke surga adalah Tuhan. Suami harus jaga ini. Yang bertentangan dengan Tuhan itu harus dilepas. Ikut Tuhan. Adam dalam bagian ini dia terima. Dia nikmati. Mati kau tidak? Mati kau tidak? Mati. Walaupun Alkitab mencatat ada mati di usia keberapa? 936 atau 63? 930. Umur terpanjang dalam PR adalah Metusala 969. Pak Mama kalau perhatikan ada mati kok tidak? Dari fisik hari itu tidak mati, tapi spiritualnya, rohnya, jiwanya terpisah dari Tuhan. Hidup dalam dosa. Secara rohani dia sudah mati, walaupun mereka hidup. Upah dosa adalah maut. Dan harusnya mati kekal. Tapi yang kedua, Allah mengasihi, maka Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Yesus Kristus yang adalah firman Allah, Yesus Kristus yang adalah Allah sejati, sekarang menjadi manusia. Makanya Yohanes pasal 1 dia memulai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari bagian ini kita melihat kasih Allah. Yohanes begitu konsisten memberitahu kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, monogenes theos, tidak ada yang dua, satu-satunya ia korbankan untuk saudara dengan saya. Kasih Allah terbukti di sini. Allah memberi yang terbaik.
Lalu kita memilih yang tidak terbaik dari segala yang terbaik. Beda. Kalau kita memberi kepada Tuhan dari 100 tertukar sampai 2000. Tapi Tuhan dari yang terbaik nyatakan bahkan sampai nyawa. Maka dalam bagian ini Kristus mati di kayu salib untuk apa? Supaya keadilan Allah nyata. Harus dihukum mati di kayu salib dan kasihnya dapat dinyatakan di sini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dua karakter Allah dinyatakan di sini. Sehingga kita nyanyi pujian, dihapuskan dosaku. Lanjut. Sekali lagi. Dia pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Saudara Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber masuk sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, saat kita menyanyi dihapuskan dosaku oleh darah Yesus, pujian itu merupakan satu ungkapan teologi yang sangat dalam, bahwa tidak ada pribadi lain yang dapat menghapus dosa selain dari Allah. Manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, maka Allah jadi manusia untuk menghapus dosa. Sehingga dalam pribadi Yesus Kristus ini ada dua natur yang disebut sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Dua natur itu berdiam dalam satu pribadi tanpa pembagian, tanpa percampuran, tanpa perpecahan. Dua pribadi ini hadir, dua natur ini hadir dalam satu pribadi, yakni Yesus Kristus. Maka kita perlu tahu, ada masa di mana Yesus lapar, itu menunjukkan ia manusia. Ada masa di mana kita lihat dia mati, bukan Allah yang mati. Yang mati adalah manusia. Allah tidak mungkin mati, maka ia mengambil rupa menjadi manusia supaya dapat menanggung dosa saudara dengan saya. Allah itu roh, roh tidak mungkin bisa disalib. Yang bisa disalib adalah daging, tubuh, fisik yang dapat ditonton. Maka ia jadi manusia. Yesus rela jadi manusia untuk menebus saudara dengan saya. Disinilah kasih Allah dinyatakan. Saya mau titip pesan, kita sama-sama baca 2-3. Sekali lagi 2-3. Kasih bukan sekedar janji yang diucapkan, tetapi pengorbanan yang dinyatakan. Jangan berkata kasihan, karena itu percuma. Kasihan dia ya. Lebih baik langsung beri, langsung kasih. Bagian kedua, 2-3. Salib bukan hanya tempat Kristus mati, tetapi tempat Allah membuktikan bahwa kasihnya lebih besar daripada dosa manusia. Bapak perhatikan dalam bagian ini.
Karena kita tahu bersama bahwa manusia kita berbeda dengan manusia Yesus Kristus. Manusia kita dikuasai oleh dosa. Tapi manusia Yesus Kristus menguasai dosa. Sehingga ia dapat menanggung. Kita tahu bersama bahwa ada 4 cara Allah menghadirkan manusia di muka bumi. Saya ulang-ulang terus supaya kita bisa nangkep. Yang pertama, Allah tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Allah hadirkan Adam. Yang kedua, Allah pakai laki-laki tapi tidak pakai perempuan, yakni Hawa, karena Hawa diambil dari tulang rusuk laki-laki, Adam. Cara ketiga, Allah hadirkan manusia tanpa pakai laki-laki dan pakai perempuan, yakni saudara dengan saya. Cara keempat, Allah menghadirkan manusia pakai perempuan tapi tidak pakai laki-laki, yakni Yesus Kristus. Karena itu Yesus tidak bisa dikuasai oleh dosa, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan impeccability. Kalau peccability, Yesus bisa berbuat dosa, tetapi yang kita pegang impeccability, dia tidak mampu dan tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus tidak punya natur dosa. Ada orang berkata kepada saya, kalau begitu Yesus bukan manusia sempurna. Kenapa Yesus bukan manusia sempurna? Mereka akan berkata karena dia tidak berbuat dosa. Tapi kita bisa jawab itu. Justru Yesus manusia sempurna kalau dia tidak berbuat dosa. Karena kesempurnaan manusia bukan karena pada waktu dia berbuat dosa. Justru pada waktu manusia berbuat dosa itu membuat dia tidak sempurna. Maka Allah datang menjadi manusia yang sempurna, tidak berbuat dosa, supaya dapat menebus saudara dengan saya. Nah, bagian kedua, seperti apa kasih yang terbukti? Bagian kedua, kasih yang menerima. Ada kasih yang berkorban tapi tidak menerima. Kalau dalam bagian ini ada kasih yang berkorban dan yang kedua menerima. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang menerima ini cukup menarik. Bukan bicara tentang habis kita terima pemberian orang lain kita bilang terima kasih ya, berarti ini kasih yang menerima. Saat terima bunga, atau mungkin pas Valentine dapat coklat, terima kasih kakak, terima kasih sayang, atau mungkin ada yang beri boneka. Bukan itu. Kasih yang menerima ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sangat mengejutkan di sini. Hal yang sangat mengejutkan dalam teks ini adalah bahwa kasih Allah dinyatakan bukan kepada orang benar, tetapi kepada siapa? Kepada orang berdosa. Ayatnya di sini. Bapak mama tadi baca ayat itu, Kristus berkorban di kayu salib ketika apa? Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Allah tidak tunggu kita sempurna dulu, baru datang kepadanya. Tapi ia menerima kita dalam kondisi ini ketika kita masih berdosa. Tapi saya mesti memberitahu buat mama, karena ada bagian yang berbeda di sini. Ada satu kelompok namanya Hyper Grace. Namanya apa tadi? Hyper Grace. Jadi Hyper Grace ini mereka punya keyakinan Allah yang kita sembah itu penuh dengan kasih. Karena itu terus menerus berbuat dosa saja, dia tetap mengasihi. Allah tidak akan mungkin membiarkan kita masuk neraka. Dia tetap mengasihi. Jadi lebih menekankan kasih karunia daripada keadilan Allah. Kita bilang salah. Apa tadi? Salah. Yang benar adalah Allah menerima kita orang yang berdosa dengan catatan jangan berbuat dosa lagi. Karena dalam Roma kalau Bapak Mama baca pasal 6, pasal 5, apakah dengan bertambahnya kasih karunia jadi kita terus menerus berbuat dosa? Jawabannya sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Apa artinya? Bukan dengan kita memperoleh kasih karunia jadi kita terus berbuat dosa, tidak. Kalau begitu apa makna dari ketika kita masih berdosa? Yang mau disampaikan dalam bagian ini ketika kita masih berdosa adalah menunjukkan realita atau kondisi manusia pada waktu Yesus berkorban. Jadi Yesus berkorban di kayu salib tidak tunggu semua orang bertobat dulu baru dia berkorban. Dia berkorban menyatakan kasih Allah, sesudah itu baru kita tunjukkan pertobatan.
lahir baru, dibantu dengan karya Roh Kudus. Makanya pertobatan itu bukan merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan, tapi pertobatan merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Berbuat baik bukan supaya diselamatkan, berbuat baik supaya ditunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Hidup kudus bukan merupakan syarat yang harusnya kita lakukan untuk memperoleh keselamatan, tapi hidup kudus merupakan bukti bahwa Kristus telah menyelamatkan dan menguruskan kita. Jadi bukan merupakan cara seseorang untuk memperoleh, karena keselamatan itu kasih karunia, bukan usaha. Kita taat beribadah supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan. Kita taat beribadah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, kita taat walaupun jauh dari Menganti, dari Sememi, dari Kota Baru, kita tetap sampai di tempat ini. Dalam teologi yang Paulus sampaikan di sini, Allah tidak menunggu manusia menjadi baik, melainkan Allah memilih untuk menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu. Kalau mau tunggu manusia baik tidak bisa, karena sudah 2000 tahun ya. Dari masa Adam, manusia bukan makin baik tapi makin jahat. Maka dalam bagian ini Ia memilih untuk menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu. Kasih Allah mendahului pertobatan manusia. Bukan bertobat dulu baru dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita dulu baru kita bertobat. Karena itu kalau hari ini Bapak Mama setia ikut ibadah karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Sehingga kita menyanyi mengasihi lebih sungguh. Pas menyanyi. Tapi kalau turun sedikit kau anak menangis di jalan, mungkin surat subit dia harus minta maaf ya nak. Kadang itu tarik awalnya masih kecil, sedikit. Sudah tarik agak tinggi-tinggi, Pak Paulin Islam. Tobat sudah karena Yesus menyatakan kasih untuk kita. Ya, Bapak Mama akan berkata kepada saya, bagus ngomong itu karena memang belum punya. Tapi saya kasihan lihat anak-anak. Nama, minta Pak Pendeta kasih nama baik-baik. Tapi anak kasih pizza gelas, langsung diganti nama. Tidak pakai lagi yang bagus kasih. Jadi, kadang sebut anak dengan nakfatu. Bisa bayangkan kalau anak tiba-tiba kepala berubah seperti balong lembe-lembe. Karena awareness kuku. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa penggunaan kata hamartia yang dipakai dalam teks Alkitab itu untuk memperlihatkan kondisi manusia sebagai orang-orang yang hidup dalam dosa atau pelanggaran terhadap Allah. Kita melanggar, kita berdosa terhadap Tuhan, bukan terhadap setan. Sekali lagi, saya waktu mengajar konsep soteriologi dan ada satu topik tentang konsep penebusan, lalu ada mahasiswa yang sangat semangat sekali ketika ditanya, waktu Yesus berkorban di kayu salib kan membayar hutang, Yesus bayar ke siapa? Semangat sekali dia jawab, Yesus bayar kepada setan. Jadi kita itu berutang kepada setan? Tidak. Mama jangan lihat, bukan yang duduk di sini, bukan mereka yang di sini. Yang duduk di sini itu jawabannya betul, tapi mereka yang di sana. Nah, Bapak perhatikan, kita bukan berdosa terhadap setan. Kita berdosa terhadap Allah. Kita berhutang terhadap Allah. Karena itu, kalau kita berdosa itu setan dia tidak tersinggung kok. Dia senang. Tidak ada setan yang tersinggung. Terkecuali ada khotbah Bapak Pendeta Yandi yang ada masa di mana setan tersinggung karena namanya manusia yang buat tapi singgung-singgung terus. Tapi rasanya saya berbeda. Setan itu dia tidak tersinggung kok. Kalau kita buat dosa, dia justru senang, dia bahagia. Maka dari bagian ini kita harus memperhatikan bahwa ada beberapa kondisi manusia yang diperlihatkan. Sebelum manusia diselamatkan, manusia digambarkan sebagai satu manusia lemah dalam Roma pasal 5 ayat 6. Yang kedua, manusia berdosa 5 ayat 8 yang barusan kita baca ketika kita masih berdosa.
Dan yang ketiga, seteru Allah. Apa arti seteru? Musuh. Kita menjadi musuh Allah. Ini kondisi dalam teks yang kita baca. Nah, apakah dengan kondisi ini kita bisa datang ke surga? Lemah. Roh penurut, tapi daging lemah. Habis minum sopi ketemu Pak Pendeta. Kenapa minum lagi? Apa? Saya sebetulnya tidak mau minum. Tapi mereka paksa-paksa, akhirnya lama-lama saya lemah kok saya minum. Doa untuk lepas rokok. Waktu di Wonorejo sudah, Bapak. Sudah. Tapi pas sampai kerja kok kawan ini memang setan pakai dia. Saya tidak beli, Bapak. Memang istri saya ambil uang semua, saya tidak beli. Tapi tiba-tiba dia subakar, memang baru dia datang taruh di mulut. Kita laki-laki toh, Bapak. Dia coba knalpot baru salahkan kawan yang kasih. Ada yang kalau dia bawa sopi dia bilang berkat. Pak, tolong doakan kau saya mau antar berkat. Berkat apa? Mau ke 3 botol. Itu racun bukan berkat. Jadi tolong Bapak Mama yang dikasih Tuhan, kita harus membedakan baik dengan pemberian yang baik, dengan baik dengan pemberian yang racun, bawa racun. Jangan racuni tetanggamu. Jadi lihat yang racun-racun itu biarkan, jangan pakai. Saya berpikir begini, kalau traktir orang makan bakso lebih mahal atau bawa dia minum moke? Moke lebih mahal dari bakso atau bakso lebih mahal dari moke? Lalu Bapak Mama itu kaya-kaya, Bapak-bapak agape itu kaya-kaya. Jadi kalau traktir orang itu moke. Jadi kalau pas muncul, bab tua tidak kosong. Kamu tes lana miskaluman. Nah, kita jadi seteru Allah. Maka dalam bagian ini kita belajar realita kehidupan manusia. Sama-sama baca 2-3. Realita yang atas tadi membuktikan bahwa manusia tidak layak menerima kasih karunia. Yang kedua, manusia berada dalam kondisi pemberontak terhadap Allah. Yang ketiga, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang keempat, manusia tidak mungkin bisa kembali kepada Tuhan. Sudah, kalau tidak bisa kembali kepada Tuhan, pergi ke mana? Pergi ke mana? Jangan pura-pura tidak tahu ya. Jangan pura-pura ditanya seperti ini mendadak tidak paham. Saya tahu Bapak Mama paham. Hanya sungkan saja dengan para malaikat. Kalau tidak kembali ke Tuhan, kedua jadi pengikut setan. Kan tidak ada orang ketiga. Makanya saya bilang jangan ikut Agus Faud. Kalau nama merah kata fonnya. Jadi harus perhatikan baik-baik. Karena pernah ada filosofi katanya yang masuk neraka itu bukan mereka yang jemaat biasa, tapi yang masuk itu adalah pendeta-pendeta. Karena makan persembahan katanya. Makanya saya takut kalau Bapak Mama kasih persembahan, saya langsung setor ke ATM sana. Takutnya ada jemaat yang memang Jadi manusia tidak mungkin bisa kembali kepada Allah dengan kondisi itu tadi. Karena itu Bapak Mama perhatikan baik. Saya kasih tahu supaya tidak salah. Kalau saudaramu tidak masuk gereja hari ini, sepanjang hidupnya termasuk gereja, dia hanya penyembahan berhala, undang ke kuburan dia ada. Pesta dan putar-putar lagunya Ten Misa itu dia ada. Loba Mora dia ada. Di Balere Beringin dia ada. Tapi kalau gereja dan dia tidak ada, waktu putus napas, meninggal, jangan coba-coba taruh Alkitab. Kenapa? Ya hidup saja dia tidak tahu baca, dia tidak masuk ke gereja, terus kasih dia Alkitab buat apa? Orang mati sudah tidak bisa baca. Orang kalau sudah meninggal itu dia hanya tidur seperti waktu kita tidur, mimpi panjang dan tunggu kapan Tuhan bangun. Mereka tidak bisa keluar kemana-mana lagi. Karena itu kalau Bapak Mama ada orang yang baru meninggal lalu mimpi lihat dia,
Jangan percaya apalagi bakar lilin. Mot nini, tam nasi temam na tono. Waktu ada menampakkan diri jadi bakar lilin secepatnya. Jangan, itu penyembahan berhala. Alkitab mencatat mereka yang sudah meninggal, kalau dia percaya Yesus mereka di Firdaus, menunggu sampai Kristus datang untuk menjemput. Yang tidak percaya api penyiksaan, disebut bahasa nuis dalam bahasa Yunani. Tidak ada tempat ketiga, tidak ada yang dia hanya di depan pintu api penyiksaan, jadi hanya lihat saja kalau nanti terasa panas, angkat wajah sedikit, tidak bisa. Mereka tetap menderita. Karena itu pertobatan terjadi di masa hidup. Orang mati sudah tidak bisa bertobat lagi. Dan yang kedua, orang mati itu tidak bisa menjadi jembatan doa. Mendoa ke Tuhan harus lewat mereka. Tidak bisa. Dia waktu mau kubur saja, mana ada orang mati yang dia doakan diri sendiri. Tidak bisa undang pendeta toh. Tapi kenapa Bapak Mama suruh itu orang-orang mati jadi pendoa buat kami, jadi pendoa buat kami? Bapak Mama itu paling pemalas sudah. Tidak berdoa. Tidak berarti kita tidak berdoa. Kita sudah orang mati berdoa. Dia tidak bisa berdoa untuk diri sendiri kok, jadi bisa berdoa buat kita. Besok-besok kalau ada orang meninggal, jangan lagi ada kalimat itu. Makanya saya berteman dengan semua jemaat agama. Saya perhatikan kalau ada orang meninggal, lalu ada kalimat sudah terlalu jauh perjalanan. Yang kalimat kedua, tolong sampaikan salam buat opa. Hari ini sudah dengan opa dan oma di sana. Kalau sini balik meset teleko. Kalau bisa tempat masih puji Tuhan. Tapi kalau yang beda-beda tempat, mau titip salam bagaimana? Jadi jangan saya tahu titip salam. Ada yang dia lihat kawannya saat hidup dia minum mabuk mau ke pesta pora, tapi pas meninggal dia yang paling tahu surga tempatmu. Kan dia sendiri masih di sini. Surga tempatmu. Bapak Mama pikir ke surga itu karena request Bapak Mama. Sonde hubungannya dengan Tuhan. Dia bertobat terima Tuhan, kok tidak, bukan kita yang request. Kalau kita yang request kan tempat bisa beda-beda. Jadi jangan ada lagi ya, saya bilang surga tempatmu, jangan. Hanya berdoa saja, rip, selamat beristirahat. Kalau bisa jangan pakai kata damai, tapi jangan terlalu jahat. Selamat beristirahat. Kita kadang-kadang berlebihan, karena belajar Alkitab tidak murni. Maka hari ini saya kasih tahu, karena ini pengorbanan Kristus. Hanya Yesus yang bisa bangkit pada hari yang ketiga. Bukan orang-orang tua kita, bukan saudara kita. Karena itu stop merayakan 3 hari 3 malam. Kalau pakai 3 hari 3 malam untuk ucapan syukur boleh. Makan bersama dengan keluarga. Tapi jangan mimpi mereka bangkit pada hari yang ketiga. Itu terus dia bangkit mau buat apa? Yesus bangkit pada hari ketiga untuk menampakkan diri. Nah kira-kira orang tua yang bangkit-bangkit di hari 3 malam itu nampakkan diri ke siapa? Coba kasih kesaksian. Maju ke sini kok kasih kesaksian. Supaya kami bisa tonton kembali. Tidak ada tapi kita ikut merayakan. Bahkan kita berantem hanya gara-gara remote. Sembelih itu korban. 3 hari 3 malam Yesus bangkit itu. Nanti hari Minggu saya tegaskan. Yesus bangkit dan menempatkan diri. Karena Yesus punya misi yang besar. Untuk apa? Gereja bisa berkembang. Nah orang tua kita, saudara kita yang tadi dia tidak masuk gereja, dia punya misi apa? Dia bangkit hari ketiga untuk kasih misi apa kira-kira? Dia punya program apa? Yesus menempatkan diri karena dia punya program. Ini saya kasih tahu Bapak Mama supaya kalau pulang kok ada 3 hari 3 malam, mau duduk tunggu jam 12, jangan percaya itu iblis tipu. Apalagi mimpi kau datang minta bilang hantu tanah. Mana ada orang meninggal minta makan. Itu tidak ada itu. Makanya gali kuburan itu jangan besar-besar. Karena kalau kan makin lama kan abu kan dia turun itu. Kadang miring sedikit bilang bab tua marah. Ada orang mati bisa marah. Kita cuma saja dia tidak rasa. Kok cuma kuburan miring dia marah bagaimana? Lantan tami tumpan.
Saya hari ini kasih tahu ini syarat dulu supaya kita pulang bawa poin ini. Sama-sama baca 2, 3. Manusia tidak bisa hidup bersama dengan Allah karena dosa. Kalau tidak bersama dengan Allah, bersama siapa? Ini dan 2, 3. Kematian Kristus terjadi ketika manusia berada dalam kondisi paling tidak layak menerima kasih karunia Allah. Ini yang disebut anugerah. Jadi apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian kepada orang yang tidak layak menerimanya. Bukan orang yang bisa balas, tapi memberi kepada orang yang tidak bisa balas. Itulah kasih Allah. Sama-sama baca 2, 3. Kalau kita apa? Tunggu dia layak dulu toh. Apa nama kau kami hitit ini met ini kisah. Kamu saya kema kau kami hitit intausa. Ini pas dekat-dekat mau menikah. Akhirnya yang suami bilang, sudah, tidak usah libatkan mereka, saya sendiri saya bisa. Walaupun saya pinjam-pinjam tidak apa-apa, jangan kasih saudara-saudara. Daripada nanti mereka ungkit-ungkit di belakang. Karena manusia itu lebih banyak mengungkit. Tunggu dulu kita layak. Dia mau memberi, dia mau traktir, tapi dia lihat itu nanti dia bisa traktir kok tidak. Karena memang ada orang ini bisa traktir. Tapi dia hanya mau ditraktir terus. Onong fenomena nan hafiz lokot inten yot inten malay na nagyoko kahat nah itu kadang-kadang ada di sana. Makanya saya kalau ketemu dengan jemaat saya bilang tutup dompet. Kenapa? Karena bapak mama siang malam sudah beri makan buat saya. Tidak ada jemaat yang saya datang saya tidak minum itu. Bahkan saya tolak. Saya kalau kunjungan untuk jemaat Tuhan itu saya bingung. Saya itu sebetulnya takut untuk minum kopi. Tapi bapak mama bayangkan, saya dikasih teh 1 hari itu kalau saya kunjungan 8 rumah, 8 gelas. Di sini ada yang berani minum 8 gelas. Tidak toh. Tapi coba kalau saya tolak, saya tidak minum. Pas saya pulang bab tua kena. Enak gitu. Padahal saya lagi mikirkan tentang saya. Makanya pendeta itu sukar. Gak makan susah, makan juga susah, semua masalah. Coba mama sediakan makanan harus tiba-tiba sedang kuah. Apalagi hampuasa kayak onem, ini India sakomfala. Karena kita melihat kelayakan. Bapak mama Allah tidak, dia inisiatif. Ia datang. Saat kita tidak ada jalan lagi untuk datang kepadanya, ia datang untuk saudara dengan saya. Sama-sama bilang, mengasihi karena inisiatif, bukan karena kelayakan. Ingatkan kiri kanan, mengasihi aku karena inisiatif, bukan karena aku layak. Kasih tahu suami dan istri, kalau datang bawa istri kasih tahu, mama, I love you karena aku inisiatif, bukan karena engkau layak. Mama juga ngomong, tapi I love you karena. Oh ya, mama kan punya panggilan khusus ya. Yang tidak pakai sayang, tapi ada panggilan. Mait mang gitu loh. Tamnasin yang setam I love you sana. Nah, dari bagian ini kita akhirnya temukan bahwa Allah berinisiatif nyatakan kasihnya untuk saudara dengan saya. Lalu bagian terakhir 2, 3, pengorbanan Kristus di salib menunjukkan tindakan aktif Allah yang rela menerima kita manusia berdosa tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita. Allah tidak hitung dosa-dosa manusia. Sama-sama bilang, Allah tidak menghitung dosa-dosa manusia. Sekarang yang bawa istri, lihat istri, dan yang bawa suami, lihat suami, kasih tahu dia, Allah hoesem sesuai usanku. Hanya engkau yang hitung-hitung dosaku. Hanya mami yang hitung-hitung dosaku. Hanya sayang yang hitung-hitung dosaku. Tuhan tidak hitung.
hanya kita yang hitung-hitung. Karena terlalu banyak, akhirnya dia hitung terus-menerus, sudah melampaui pikirannya. Saat melampaui pikirannya, teriak, dulu ingat kau angkot. Dulu kalau tahu begini saya tidak menikah. Karena kita hitung terus. Tuhan ampuni Agus Pak. Jadi dari bagian ini, mari kita sama-sama belajar. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Karena itu gunakan kasih Tuhan untuk menerima dia yang tidak sempurna. Ingatkan kiri kanan, karena aku tidak sempurna, kasih aku pakai kasih Tuhan. Sebaliknya juga sama. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Makanya kasih itu harus ada. Supaya apa? Kita bisa mengampuni. Pengampunan dengan penerimaan itu satu paket. Tidak ada orang yang mengampuni tapi tidak menerima. Tidak ada orang yang menerima tapi tidak siap mengampuni. Harus dua paket ini ada. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkan firman Tuhan di hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan kita. Karena waktu kita sudah jam 7, ya jam 7. Mari bangkit berdiri dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita naikkan satu pujian karya terbesar. Worship leader and singers, can you help me to